Disiarkan langsung dari lantai 6 Gedung Arif Mustaqim UIN 1 Tulungagung. KRA ke-8 tahun 2021 segera dimulai. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nantikan kami di KRA 8. Sudah waktunya KRA 8. KRA 8 Panggah Mening. Konferensi Regional Akuntansi 8 tahun 2021 diselenggarakan oleh IAI Kompartemen Akuntan Pendidik dan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. KRA 8 juga didukung oleh 36 perguruan tinggi co-host. Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Ciputra, Universitas Gajayana Malang, Universitas Internasional Semen Indonesia, Universitas Islam Kadiri, Universitas Islam Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Jember, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Kristen Petra Surabaya, Universitas Macung Malang, Universitas Merdeka Malang, Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Nadlatul Ulama Surabaya, Politeknik Negeri Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Nusantara PGRI Kediri,
STIE Al-Anwar Mojokerto, STIE SIA Surabaya, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, STIE PGRI Dewantara Jombang, Politeknik Ubaya, Universitas Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, STIE Malang Kucecuara Malang, Universitas Widyagama Malang, Universitas Wiraraja Madura, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, per hari ini pasien sembuh bertambah 40.374 orang. Satgas COVID-19 mencatat ada 8 provinsi mengalami penurunan kasus penularan. Sementara jumlah kasus sembuh saat ini menembus 300.000 lebih atau 79,7%, yang juga lebih baik dari kasus sembuh dunia. Jadi jangan sampai kita teledor, jangan kita kehilangan kewaspadaan. Penurunan kasus minggu ini juga terjadi Berapa yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan Panjang pekan di akhir Oktober 2019 sampai 22 Agustus dari Saya ingin menekankan sekali lagi, hati-hati. Entah sampai kapan wabah ini akan berakhir. Tak satupun pihak yang bisa memastikannya. Setelah beragam prediksi yang ternyata meleset. Hal ini menambah situasi berakhirnya pagebluk semakin tidak pasti. Pengendalian virus corona seperti sebuah ujian setiap negara. Hari ini, Indonesia membawa kabar bahagia. Kasus COVID mengalami banyak penurunan di berbagai daerah. Sudah saatnya kita melangkahkan kaki untuk menggapai tujuan. Tak ada yang bisa menghalangi jika semangat yang kuat sudah terpatri. Melalui teknologi virtual, kami tetap bisa menyapa. Memang, di masa pandemi ini, mengharuskan kita untuk tidak bertemu, namun tetap bersatu. 76 tahun sudah, negara kita merdeka. Sudah saatnya kita harus tangguh dan tumbuh dari setiap tantangan yang terjadi, termasuk wabah COVID-19. Mari kita saling berdampingan untuk berjuang menghadapi tantangan pandemi yang belum usai. Satukan tujuan kita demi menggapai cita-cita bangsa. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
acara konferensi regional akuntansi yang ke-8 merupakan ajang yang sangat penting bagi pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ke depan. Sehingga insya Allah nanti untuk pembukaan secara hybrid, yaitu dengan menggunakan mix meeting, yaitu dengan offline dan juga online. Ajang yang bergengsi ini para dosen, para mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan mereka menulis artikel ilmiah. Jadi kami secara pribadi dan juga secara lembaga sangat senang sekali adanya KRA ke-8 di UIN 1 Tulungagung. Harapan kami bisa menyajikan sebuah tampilan yang maksimal dalam acara pembukaan. Untuk persiapan online ini, kami telah mempersiapkan banyak link Zoom. Semoga ke depan acara ini lebih lancar dan suasana akademik menjadi lebih bagus lagi. Agar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini bisa berkiprah lebih luas untuk masyarakat nasional maupun internasional. Konferensi Regional Akuntansi atau KRA adalah sebuah kegiatan rutin dari Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik atau IAIKPD berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. KRA tahun ini diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan topik Transforming Organization for Sustainable Development Goals, Panggah Mening. KRA sebagai sarana bagi akademisi dan praktisi untuk terus dapat tumbuh dalam melakukan kajian ilmiah mengenai keilmuan, utamanya di bidang akuntansi, diselenggarakan dalam suasana pandemi COVID-19. Namun, KRA 8 tetap dilaksanakan dengan penuh semangat secara daring dan diikuti oleh 38 poros. Konferensi Regional Akuntansi KRA menjadi wadah bagi para akademisi dan praktisi untuk melakukan dan mendiskusikan kajian-kajian empiris maupun praktis di ranah disiplin ilmu akuntansi dan keuangan. KRA 8 saat ini merupakan KRA yang kedua yang diselenggarakan secara daring dengan tema Transforming Organization for Sustainable Development Goal, Panggah Mening. KRA 8 tahun ini bertempat di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Diharapkan hasil dari KRA 8 dapat dipublikasikan melalui jurnal bereputasi dan mampu berkontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi. Mari kita tingkatkan budaya meneliti yang berdampak positif bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta KRA ke-8 yang saya hormati, Konferensi Regional Akuntansi ke-8 kali ini diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
yang didukung oleh 36 perguruan tinggi sebagai co-host. KRA ke-8 kali ini mengambil tema Transforming Organization for Sustainable Development Goals, Panggah Mening. Sustainable Development merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Artinya, lingkungan yang kita nikmati sekarang ini juga harus dinikmati oleh generasi kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi Regional Akuntansi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat, bukan hanya sebagai ajang silaturahim antar perguruan tinggi, negeri maupun swasta di wilayah Jawa Timur, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi tersebut. Pada konferensi regional akuntansi yang ke-8 ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan model hibrid, karena memang situasi pandemi belum sepenuhnya hilang dari Indonesia. Namun demikian, meskipun dilaksanakan dengan model hibrid ini, kesuksesan acara KRA ke-8 ini bisa dilihat dari kesemangat panitia dan peserta. Peserta pada kali ini terdiri dari beberapa utusan dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu, saya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat mengikuti KRA ke-8 di UIN 1 Tulungagung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh hadirin tamu undangan, baik yang telah hadir bersama kita di Aula Gedung Arif Mustaqim, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, maupun yang bergabung bersama kita di sini melalui virtual. Dan kali ini kita berada dalam sebuah gelaran Konferensi Regional Akuntansi ke-8 tahun 2021. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan tema Transforming Organization for Sustainable Development Goals, Pangga Mening. Luar biasa sekali Dimas pada kesempatan pagi hari ini. Dan Konferensi Regional Akuntansi atau KRA ke-8 kali ini diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Pendidik, dan IAI Wilayah Jawa Timur bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan juga tema kali ini mengusung tentang Sustainable Development yang sangat luar biasa sekali. Betul, bicara tentang SDGs atau Sustainable Development Goals, urgensi dari SDGs sendiri juga semakin menguat dari waktu ke waktu. Terlebih saat ini di masa pandemi di mana kehidupan masyarakat secara umum telah melakukan transformasi dan juga perubahan besar-besaran dari penggunaan digital yang masih biasa saja hingga ke penggunaan digital yang sangat masif. Terbukti dari sejumlah data juga penggunaan digital ini sudah mencapai 73% dari populasi Indonesia. Tidak hanya itu, berarti di berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan berusaha, kemudian perekonomian juga tentu tak luput dari sebuah transformasi yang memang harus dijalankan ya Mega. Betul sekali, dan tidak luput juga di bidang pendidikan yang pada kesempatan kali ini terdapat banyak sekali kajian yang akan nantinya diusung oleh para peserta yang sudah ini yang masuk itu ada ratusan dan dipilih paper-paper terbaik yang kemudian nanti akan dipresentasikan. Luar biasa sekali Pak Dimas. Dan akan ada banyak panel hingga esok hari, terus ada best paper juga yang akan diumumkan. Ini menjadi satu momen tersendiri terutama bagi rekan-rekan para akademisi ya, untuk menyampaikan bagaimana pemikiran-pemikirannya di bidang keilmuan tersebut. Benar sekali ya, dan untuk bidang-bidang kajian diantaranya dalam bidang sektor private, yaitu ada akuntansi keuangan dan pasar modal, kemudian ada akuntansi manajemen dan keperilakuan, ada sistem informasi pengauditan dan etika profesi, kemudian perpajakan, akuntansi syariah, pendidikan akuntansi, corporate governance, CSR, fraud, dan foreign accounting. Dan juga ada di bidang sektor publik diantaranya adalah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi dan auditing, serta good governance. Semua aspek telah terwadahi, banyak aspek juga yang akan kita dapatkan. Insight-insight dari berbagai bidang juga akan bisa memberikan masukan tersendiri, bukan hanya untuk pengembangan keilmuan, tapi juga untuk pengembangan Indonesia ke depan. Mega, pemirsa dan hadirin yang berbahagia, langsung saja kini akan kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh mahasiswa akuntansi, ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kepada Siti Nazirotun Nasyah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, pemirsa dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, dan acara konferensi regional akuntansi yang ke-8 ini tentu tidak dapat terselenggara dengan sukses tanpa adanya sponsorship dan juga co-host yang telah mendukung acara pada hari ini. Ada dari mana saja untuk sponsor pada kesempatan hari ini, Mega? Nah, untuk sponsorship yang telah mendukung kegiatan kali ini ada dari Bank Syariah Indonesia, PT Petrokimia Gresik, dan PT Petrokimia Kayaku. Dan bicara tentang co-host, ini juga berasal dari berbagai macam perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia dan ikut turut serta dalam acara kita kali ini di Konferensi Regional Akuntansi tahun 2021. Ada dari mana saja diantaranya? Ada total 36 perguruan tinggi yang mendukung acara ini sebagai co-host, diantaranya adalah Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Ciputra, Universitas Gadjah Mada Malang, Universitas Internasional Semen Indonesia, Universitas Islam Kadiri, Universitas Islam Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Jember, Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Kristen Petra, Universitas Majung, Universitas Merdeka Malang, Universitas Muhammadiyah Gresik. Selain itu juga ada Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Negeri Malang, Politeknik Negeri Malang, Universitas Nusantara PGRI Kediri, STIE Al-Anwar Mojokerto, Stesia Surabaya, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, STIE PGRI Dewantara Jombang, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Surabaya, Politeknik Ubaya, Universitas 17 Agustus,
1945 Surabaya, STIE Malang Kucacuara Malang, Universitas Widyagama Malang, Universitas Wiraraja, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, dan yang terakhir adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Itu adalah nama-nama co-host yang turut berpartisipasi dan tentunya sekarang telah bergabung bersama kita melalui virtual ya. Benar sekali Dimas, semuanya sudah dipersiapkan karena acara ini terselenggara secara hybrid, secara online dan juga offline. Bicara tentang hybrid, maka untuk mereka yang berada bersama kami di sini di Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah juga telah menerapkan protokol kesehatan, termasuk para seluruh pengisi acara yang ikut serta dalam kegiatan kali ini. Selanjutnya, pemirsa dan juga peserta hadirin anggota dari konferensi ini, kita akan ikuti bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Dan hadirin dan seluruh peserta konferensi serta pemirsa yang berbahagia, kini kita lanjut pada acara pembacaan doa oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Muhtadi Ansor, Magister Agama. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulil ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ashabana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mega, hadirin dan juga seluruh pemirsa yang saat ini bergabung baik secara virtual maupun secara luring bersama kami di sini. Pada tahun ini Konferensi Regional Akuntansi telah memasuki tahun ke-8 dan tahun ini Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi host. Nah Mega, selama ini ada nggak review sedikit tentang pelaksanaan KRA hingga akhirnya bisa memasuki ke tahun 8 saat ini? Betul Dimas, dan KRA ini sudah berjalan ke-8, artinya sudah ada 7 KRA terdahulu yang sudah dilaksanakan. Nah untuk sedikit cerita saja, untuk KRA yang pertama ini pada tahun 2014 yang mengusung tema Accounting for Welfare yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga. Kemudian untuk KRA yang kedua yaitu di tahun 2015 dengan tema Strategi Pengembangan Pendidikan Akuntansi dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kanyang Malang. Sedangkan untuk KRA yang ketiga diselenggarakan 2016 yaitu di Kota Jember dengan tema Akuntansi Hijau dan Forensik untuk merespon dinamika perubahan global. Sedangkan KRA tahun 2017 atau KRA yang keempat ini dengan tema Peran Akuntan Mewujudkan Good Public Governance dalam Era Sustainable Development Goals yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Sedangkan di tahun 2018 bertempat di Universitas Brawijaya Malang dengan tema Contemporary Crisis in Accounting Dealing with Energy Sustainable and Financial Technology. Kemudian di tahun 2019, tepatnya KRA yang ke-6, diselenggarakan di Stesia Surabaya dengan tema Disrupsi Akuntansi
Ayo rek satu nyali menyongsong revolusi industri 4.0. Sedangkan di tahun 2020 tepatnya KRA yang ke-7. Nah ini karena pada saat itu mulai pandemi COVID sehingga dilaksanakan secara virtual atau melalui Zoom. Bertempat di Universitas Negeri Malang dengan tema inovasi dalam pembelajaran dan praktik akuntansi untuk peningkatan kompetensi akuntan menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, kalau kita bicara tentang KRA-KRA sebelumnya, maka ini bisa kita ambil satu kesimpulan apa yang diangkat dalam konferensi regional akuntansi itu merupakan topik-topik yang itu sedang menjadi perhatian publik tentunya ya. Apalagi ketika kita bicara saat ini tentang Sustainable Development Goals, maka hal ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari proyek serupa, program serupa yang disampaikan secara global, yakni merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals, di mana Millennium Development Goals atau MDG sendiri telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu. Untuk proyek-proyek berikutnya atau program-program penguatan kelembagaan dan juga pembangunan berkelanjutan, maka itu juga telah dilaksanakan dengan terminologi baru yakni Sustainable Development Goals. Apalagi pada Sustainable Development Goals ada sebuah komitmen besar yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia, yakni no one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal di belakang, termasuk dalam konferensi regional akuntansi 2021 ini tidak ada satupun yang akan tertinggal. Seluruh insan-insan akuntansi yang ada di Indonesia maju bersama untuk Indonesia yang lebih baik menghadapi tantangan ke depan dan agar mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan tentunya agar panggah mening tadi ya Mega. Iya, sesuai dengan upaya pada konferensi saat ini, panggah mening dari bahasa Jawa yang artinya tetap bagus, tetap sukses dan berhasil luar biasa, Dimas. Dan kali ini seluruh pemirsa, kemudian peserta dan seluruh yang mengikuti kegiatan konferensi regional ke-8, kali ini kita menuju pada welcoming speech. Yang pertama akan disampaikan oleh laporan Ketua KRA 8 kepada Bapak Dr. Komarul Huda, Magister Agama. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Badan Usaha Milik Negara Bapak Erick Thohir BAMBE yang diwakili oleh Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Ibu Nawal Nelly SAK MBA CFE, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu DRA Hajah Khofifah Indar Parawansa, MSI, yang diwakili oleh Kepala Bapeda Jawa Timur, Bapak Insinyur Muhammad Yasin, MSI, Bupati Tulungagung, Bapak DRS Marioto Birowo, MM, yang diwakili oleh Tulungagung Bapak DRS Mariani MM, Ketua DPN IAI Bapak Profesor Mardiasmo MBE PSD CVRE IKIE AGCE MCME CGME, Ketua EAI KAPD Ibu Prof. Dr. Dian Agustia, SE, MSI, AKA, CE, Ketua EAI Wilayah Jawa Timur, Bapak Profesor Basuki M. Konhons, PSD, AK, CME, CE, Rektor Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah atau UIN 1 Tulungagung,
Profesor Dr. Maftuhin MAG, dan juga para wakil rektor yang kebetulan hadir pada kali ini adalah Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, juga kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung Bapak Dr. Haji Dedin Rahman MAG, Ketua Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi Jawa Timur IAI KAPD Bapak Dr. Raihuddin MSc AKCE, serta semua pemakalah, reviewer, dan peserta KRA 8 yang berbahagia. Puja budi syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat mengikuti acara kegiatan Konferensi Regional Akuntansi KRA 8 yang diselenggarakan oleh UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Agung akhir zaman Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran yang diridhoinya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, sebagaimana KRA sebelumnya, acara KRA 8 ini juga dilaksanakan masih secara daring atau online, karena negara kita sampai saat ini masih belum bebas dari pandemi COVID-19. Adapun tema KRA 8 ini adalah Transforming Organization for Sustainable Development Goals, Panggah Mening. Pada dasarnya, sebuah transformasi atau perubahan akan selalu dibutuhkan, lebih-lebih jika sebuah organisasi menemui jalan buntu. Dan sebenarnya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Karena itu, sebuah organisasi juga harus pandai-pandai menata diri, kapan saatnya harus melakukan perubahan yang diperlukan dalam rangka untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjadi tantangan bagi kita semua, tidak terkecuali bagi seorang akuntan. Seorang akuntan harus selalu berkembang mengikuti perkembangan yang ada, layaknya ilmu akuntansi yang selalu berkembang dan fleksibel terhadap perubahan ekonomi. Di samping itu, seorang akuntan harus memiliki prinsip transparansi, akuntabel, dan responsibilitas yang selaras dengan tujuan SDGs pada pilar ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan, kemaslahatan, kebermanfaatan, universal, dan keberlanjutan. Dengan kerja keras dan perjuangan yang luar biasa dari seluruh panitia KRA 8 dalam mempromosikan acara KRA ini di tengah-tengah terpaan pandemi COVID-19 gelombang 2, sampai pada batas waktu yang ditentukan, akhirnya artikel ataupun paper yang terkumpul kurang lebih 240 paper. Dengan melalui seleksi tim reviewer, akhirnya ada 152 paper dinyatakan lolos dan berhak mengikuti presentasi di acara KRA 8 ini. Saya ucapkan selamat kepada para peserta yang lolos seleksi pada acara KRA 8 ini. Karena itu, pada kesempatan ini, sebagai Ketua Panitia, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya konferensi ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Said Ali Rahmatullah atau UIN 1 Tulungagung, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung, dan Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia KAPD. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada keynote speech, dalam hal ini kepada Ibu Nawal Nelly, SAK MPA CFA, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan BUMN, dan juga kepada
Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa atau yang mewakili yaitu Bapak Insinyur Muhammad Yasin MSI, juga kepada Bapak DRS Mariani MM, Kepala Bapeda Tulungagung. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pembicara, yaitu Bapak Mardiasmo, MBE, PSD, CVRA, KIA, AK, CAMA, FCMA, CGMA, Ketua DPN EAI, dan juga kepada Ibu Yulita Prianingsih, beliau sebagai subkoordinator pembelajaran mahasiswa atau Balmawa Dijen Dikti. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Ibu Profesor Dian Agustia, SEMSI AKCA, Ketua IKAPD, Bapak Muhammad Surpriyadi, SE AKCA, Direktur Keuangan dan Human Capital PT Semen Gresik dan Ketua Bidang Hubungan Korporat IAI Wilayah Jatim atau Jawa Timur, serta kepada Bapak Profesor Eko Ganis Sukoharsono, SEMKOM Hons, PhD, CSRS, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua presenter dan peserta konferensi ini dan juga kepada 36 perguruan tinggi co-host serta seluruh sponsor yang terlaksananya event ini. Kami berharap semoga konferensi ini dapat menjadi salah satu sumber pengembangan paradigma baru dalam praktek akuntansi dalam menyukseskan SDGs. Demikian laporan kami, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita saksikan bersama laporan Ketua KRA ke-8 tahun 2021. Dan selanjutnya akan kita ikuti sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kepada Dr. Haji Dede Nur Rahman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Erick Thohir, BA, MBA, Menteri Badan Usaha Milik Negara yang diwakili oleh Ibu Nawal Nelly, SAK, MBA, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik. Yang sangat saya hormati juga Ibu Dah Khofifah Indar Parawangsa, MSI, Gubernur Provinsi Jawa Timur. Yang sangat saya hormati juga Bapak Dr. Andes Marioto Birowo sebagai Bupati Tulungagung, yang diwakili oleh Dr. Andes Mariani, MM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah Tulungagung. Kepada yang terhormat juga Bapak Profesor Insinyur Nizam, MSc, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Ibu Yulita Priyono, SOS,
Subkoordinator Pembelajaran Khusus Pembelajaran dan Mahasiswa Ditjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia, Bapak Profesor Mardiasmo, MBA, PhD, CFRA, KIA, AK, CA, FCMA, CGMA. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebut. Selaku Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, yang sangat saya hormati juga Ibu Profesor Dr. Dian Agustia sebagai Ketua KAPD IAI Jawa Timur, kemudian Bapak Profesor Basuki sebagai Ketua IAI Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Maftuhin sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Dr. Andes Royhudin sebagai Ketua Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Timur, kemudian segenap panitia KRA ke-8, para narasumber dan juga moderator, juga reviewer, dan seluruh peserta dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bertemu pada forum yang sangat bergengsi ini, Konferensi Regional Akuntansi yang ke-8 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa peradaban manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang dan ilmiah. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta KRA ke-8 di UIN 1 Tulungagung ini, pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa Bapak Rektor UIN 1 Tulungagung tidak bisa hadir di forum ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada acara yang sangat mendadak yang membuat beliau harus mengikuti acara itu dan mohon maaf tidak bisa mengikuti acara pembukaan ini. Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan, oh ya, ada yang ketinggalan, mohon maaf. Saya yang terhormat Bapak Warek 1 dan segenap pimpinan yang ada di UIN 1 Tulungagung, baik yang hadir secara langsung di aula ini maupun yang hadir di Zoom, dan juga para pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sangat saya hormati. Selanjutnya kami perlu menyampaikan kepada semua hadirin hadirat bahwa kami sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang di acara Konferensi Regional Akuntansi yang ke-8 yang dilaksanakan di kampus kami. Tentu saja kami berharap mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan lancar, dengan sukses, dan memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Kita juga tahu bahwa kegiatan Konferensi Regional Akuntansi ke-8 ini merupakan kegiatan yang sangat bergengsi, bernilai akademis yang tinggi, karena di dalam forum ini bukan hanya semua perguruan tinggi yang ada di wilayah Jawa Timur, baik yang negeri maupun yang swasta, baik yang sudah mapan maupun yang sedang berjalan menuju kematangan, ini berkumpul menjadi satu dan mendiskusikan tentang berbagai hal perkembangan terkait dengan ilmu akuntansi, baik itu akuntansi umum maupun akuntansi syariah. Karena itu forum ini menjadi forum yang sangat penting
karena bukan hanya terkait dengan kerjasama itu, tetapi juga ada nilai-nilai akademis yang sangat tinggi. Forum ini mendiskusikan dan mendiseminasikan karya-karya ilmiah baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun para dosen, bahkan juga merupakan kolaborasi antar keduanya dan juga para praktisi untuk bersama-sama mendiskusikan tentang akuntansi dan perkembangannya. Oleh karena itu, melihat hal ini, maka tentu saja bagi perguruan tinggi termasuk UIN 1 Tulungagung dan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, forum ini dapat meningkatkan jalinan kerjasama secara lebih luas. Lebih dari itu adalah meningkatkan sumber daya manusia, baik itu mahasiswa maupun dosen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan fakultas ekonomi yang baru di UIN 1 Tulungagung, lahir pada tahun 2013 dan kemudian mulai aktif di tahun 2014. Oleh karena itu usia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam masih sekitar 7 tahun. Jadi kalau kita bandingkan dengan usia Konferensi Regional Akuntansi, itu lebih tua KRA daripada FEBI. Jadi FEBI lahir ketika KRA itu sudah ada. Namun demikian, ketika Ibu Dian, Profesor Dian itu meminta kami untuk menjadi host atau tuan rumah di tahun 2021 sekarang ini, meskipun kami ini masih termasuk muda, maka kemudian kami menyatakan kesiapannya untuk menjadi host pada tahun ini. Oleh karena itu, tentu saja sebagai fakultas yang masih baru, tentu banyak ditemukan beberapa kesalahan, baik kesalahan human error maupun kesalahan teknis. Saya kira mewakili panitia dan mewakili universitas dan fakultas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, meskipun usianya masih 7 tahun, mempunyai visi yang sangat besar, yaitu menjadi pusat pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang dapat bersaing di tingkat nasional dan regional. Karena misi dan visi yang besar itu maka tentu saja kami merasakan bahwa KRA ini sangat penting untuk mendukung visi itu. Karena melalui kerjasama ini, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional seperti ini, maka akan dengan sendirinya bisa membesarkan dan bisa mengantarkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung ini menuju apa yang diinginkannya. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang kepada para peserta, selamat bergabung, selamat mengikuti acara KRA ke-8 ini. Mudah-mudahan acara berjalan sukses dan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dan seluruh peserta Konferensi Regional Akuntansi ke-8, demikianlah tadi sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan untuk sambutan berikutnya adalah sambutan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, Profesi MKom, PhD, AK, MA, CA ASEAN, CPA. Kepada beliau kami silakan. Kita gabung bersama dengan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan berkah Allah selalu menyertai kita semua. Yang sama-sama kita hormati Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir, BA, MBA,
yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nawal Nelly, SAK IMBA CFA, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu DRA Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, yang diwakili oleh Bapak Insinyur Muhammad Yasin MSI, Kepala Bapeda Jatim. Bupati Tulungagung, Bapak Dr. Andes Marioto MM, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Marani MM, Kepala Bapeda Kabupaten Tulungagung. Ketua DPN IAI, Bapak Profesor Mardiasmo, PhD AKCE, Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Rahmatullah Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Maftuhin MAG, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan para Wakil Dekan, Ketua IAI KPD, Ibu Profesor Dr. Diana Gustia, AK MSI CSME, para pimpinan perguruan tinggi Kohos KRA 8 tahun 2021, segenap panitia KRA, para narasumber, reviewer, pembahas, serta hadirin peserta KRA yang saya hormati. Seperti telah ketahui bersama bahwa Konferensi Regional Akuntansi atau KRA ini adalah sebuah tradisi akademik yang telah dibangun bertahun-tahun lalu oleh Kompartemen Akuntan Pendidik DPN IAI bekerjasama dengan IAI wilayah Jawa Timur dan banyak perguruan tinggi Jawa Timur. KRA merupakan wadah bagi para akademisi dan praktisi untuk melakukan penelitian dalam disiplin ilmu akuntansi dan mendiskusikan kajian-kajian empiris maupun praktis tersebut. Kajian-kajian tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaga ketersambungan antara dunia akademisi dan profesi dengan dunia praktek. KRA juga selalu membahas munculnya isu-isu terkini atau current issues di bidang akuntansi. KRA kali ini adalah KRA yang ke-8, diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang didukung oleh 36 perguruan tinggi sebagai co-host. Adapun tema KRA 8 adalah Transforming Organization for Sustainable Development Goals, Panggah Mening. Kalau kita bicara tentang sustainable development adalah sebuah usaha yang membangun, usaha pembangunan yang selalu menjaga agar suasana dan lingkungan yang kita nikmati sekarang juga akan dinikmati oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya bahwa kita yang sekarang membangun segala macam, kita tidak boleh mewariskan lingkungan yang buruk kepada anak cucu kita. Pembangunan harus diarahkan ke arah kemaslahatan umat manusia sekarang dan manusia masa yang akan datang, yaitu anak cucu kita. Inilah yang dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Secara umum kita mengenal terdapat 17 goal yang saling terkait satu sama lain dalam SDGs. Bahkan Provinsi Jawa Timur, setahu saya, seingat saya itu menambah satu goal lagi, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif yang menjadikan SDGs Provinsi Jawa Timur menjadi 18 goal. Topik-topik seperti inilah yang dibahas secara tuntas dalam KRA 8 kali ini. Walaupun kemeriahan KRA ini terganggu karena adanya pandemi COVID-19, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita hanya bisa bertatap maya lewat laptop. Namun saya berharap
bahwa kondisi pandemik ini tidak mengurangi keseriusan pemakalah, keseriusan presenter dan peserta KRA, dan juga tidak mengurangi kualitas makalah yang dibahas. Karena kita tahu bahwa paper yang telah dipresentasikan dan terpilih nantinya dapat dipublikasikan di jurnal berreputasi. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Selamat berkonferensi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saudara hadirin yang berbahagia, kini akan kita simak bersama sambutan dari IAI KAPD. Kita akan terhubung dengan Prof. Dr. Dian Agustia, SE, MSE, MSI maksud kami, AKCA, CMA. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Bapak Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara yang diwakili oleh Ibu Nawal Nelly, SAK, MBA, CFA, beliau sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang saya hormati dan kita cintai Gubernur Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Insinyur Muhammad Yasin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Marioto Birowo, Bupati Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andes Mirani, MM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yulita Priyoningsih, Subkoordinator Pembelajaran Khusus Belmawa Ditjen Dikti. Dan yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Profesor Mardiasmo, MBA, PhD, Ketua DPN Ikatan Akuntan Indonesia. Yang saya hormati juga kepada Profesor Basuki MKom, PhD, Ketua IAI Wilayah Jawa Timur. Bapak Profesor Dr. Mahfudkin M. Agama, Master Agama, Rektor Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, UIN, Tulungagung, beserta Bapak Dekan, Dr. Andes Haji Dede Murrohman, beliau Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Said Ali Rahmatullah Tulungagung, beserta Bapak Wakil Dekan 1, Dr. Andes Haji Mahsudi MP, Pendidikan, sebagai Wakil Dekan 1. Dan tentu saja Bapak Ibu pimpinan dari 36 perguruan tinggi sebagai co-host dari KRA 8. Demikian juga yang saya hormati Pak Roy, Bapak Dr. Rohudin, MSI AKCE, sebagai Ketua Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi Jawa Timur, KAPD, dan beliau juga sebagai Ketua Bidang Akuntan Pendidik di IAI Wilayah Jawa Timur.
Dan yang saya hormati juga Ketua Panitia bersama seluruh panitia, Bapak Dr. Komarul Huda, dan seluruh jajaran panitia yang telah melaksanakan kegiatan KRA 8, serta yang saya banggakan seluruh narasumber, reviewer, pemakalah, serta Bapak Ibu hadirin pada KRA 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah. Sehingga konferensi regional akuntansi KRA 8 tahun 2020 ini dapat terlaksana dengan sukses. Tema adalah Transforming Organization for Sustainable Development Goal, Panggah Mening. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Rektor dan jajaran pimpinan dari UIN, Bapak Dekan dan pimpinan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah menjadi tuan rumah pada pelaksanaan KRA 8 tahun 2021. KRA 8 tahun 2021 secara virtual ini memang merupakan salah satu kegiatan kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik, yaitu Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi Jawa Timur bersama Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur dengan tuan rumah, yaitu FEBI UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan kita tahu tujuan dari konferensi ini adalah untuk meningkatkan kontribusi para akademisi dan profesional dalam pengembangan riset akuntansi dan juga sebagai media diskusi dan komunikasi ilmiah di dalam membangun budaya, meneliti budaya, pengembangan keilmuan, serta publikasi di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan manusia dan tidak berhenti hanya sampai laporan penelitian, tetapi kami berharap bahwa hasil ini yang akan diseminarkan akan dipublikasikan. Dalam hal ini mempublikasikan bekerja sama dengan jurnal-jurnal nasional yang bergabung di dalam Aliansi Jurnal IAI KAPD. Selamat dan sukses Konferensi Regional Akuntansi ke-8 tahun 2021 yang temanya sangat luar biasa, yaitu berhubungan dengan SDGs, Transforming Organization for Sustainable Development Goal, Panggah Mening, dengan co-hostnya 36 co-host. Luar biasa, ini suatu kolaborasi sinergi antar perguruan tinggi yang tidak hanya di Jawa Timur, tapi ada yang berasal dari Nusa Tenggara. Dan sinergi dari perguruan tinggi di dalam melaksanakan Tridharma yang nantinya pada pelaksanaan KRA ini selain mempresentasikan hasil penelitian juga membahas topik-topik terkini yang berhubungan dengan tantangan profesi akuntansi sekarang dan yang akan datang. Luar biasa, sinergi bersama membangun budaya Tridharma Perguruan Tinggi. Dan ini saya atas nama Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya Kompartemen Pendidik, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sinergi yang sangat luar biasa akan tetap bisa di continuous improvement. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak, seluruh partisipan yang telah membantu terlaksananya konferensi ini.
Kami mengapresiasi rekan-rekan Bapak Ibu reviewer, pemakalah, serta peserta dan panitia yang sudah luar biasa untuk mensukseskan KRA 8 yang berada di Tulungagung. Sehingga acara konferensi ini akan terlaksana insya Allah dengan sukses. Semoga pelaksanaan KRA ke-8 2021 bermanfaat bagi dunia pendidikan baik di Jawa Timur maupun di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Rasanya kegiatan ini berhubungan dengan aktivitas Bapak dan Ibu yang hadir dan komitmen atas kesehatan, komitmen untuk pengendalian pandemi tetap harus kita lakukan. Dan satu hal yang kami berharap bahwa semua hadirin ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan bersama. Marilah kita tetap selalu bahagia di dalam melaksanakan seluruh aktivitas sehingga kita selalu sehat. Sehat untuk diri kita, sehat untuk masyarakat, dan sehat untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dan adanya pandemi COVID ini bukan hanya sebagai tantangan, tetapi ini juga kesempatan kita meningkatkan aktivitas yang lain, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi yang semakin efektif. Dan KRA 8 2021 yang dilaksanakan oleh VB UIN dari Tulungagung ini sudah luar biasa, disampaikan penyajiannya dengan menggunakan teknologi informasi dengan adanya pandemi 19 ini. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita akan selalu sehat, dan saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.